mengingat memorinya saat para ilmuwan sudah membuat virus yang berwarna biru dan obat penawarnya yang berwarna hijau. Alice pun akhirnya memberitahu Matt kalau dirinya lah kenalan Lisa yang membantunya untuk mencari virus. Alice kemudian mencari obat penawarnya ke sebuah ruangan yang penuh dengan air, tetapi sayangnya ia tidak menemukan apapun. Di waktu yang sama, Space juga mulai mengingat ingatannya, di mana sebelumnya ia sudah mengintai Alice yang bekerja sama dengan Lisa karena Space tahu kalau Alice akan mengkhianati Umbrella. Dan saat Alice tertidur, Space menyelinap ke Have untuk mencuri virus serta penawarnya. Dan ternyata Space lah pelaku di awal film yang memecahkan salah satu tabung berwarna biru. Setelah sadar kalau Space pelakunya, Alice pun segera mengambil pistol di meja. Namun Space lebih cepat mengambil pistol tersebut dan mengarahkannya ke mereka. Space kemudian mengajak Alice bekerja sama untuk menjual virus dan penawarnya, dengan begitu mereka bisa kaya. Namun terus saja Alice menolaknya matang-matang. Space lalu mengaku kalau virus dan penawarnya sudah ia sembunyikan di dalam kereta. Setelah memberitahu hal itu, Space mengunci mereka dari luar dan pergi kembali ke kereta. Setibanya di kereta, Space kemudian mengambil obat penawarnya. Tapi saat ia mau menyuntikkan penawar tersebut ke tubuhnya, tiba-tiba Liker muncul dan langsung membunuhnya. Red Queen lalu menunjukkan kejadian ini melalui layar lab dan menjelaskan kalau Liker merupakan salah satu eksperimen awal Umbrella yang diciptakan dengan cara menyuntikkan T-virus langsung ke jaringan hidup manusia. Dan jika Liker terus mengkonsumsi darah segar, maka ia akan bermutasi dan menjadi lebih kuat lagi. Red Queen kemudian mengungkapkan kalau ia mau memberi mereka kode akses untuk membuka pintu, asalkan Alice dan Matt membunuh Ren terlebih dahulu karena ia sudah terinfeksi terlalu lama sehingga obat penawarnya mungkin tidak akan bekerja. Menyadari Red Queen ada benarnya, Ren pun minta Alice untuk membunuhnya, daripada nantinya Alice dan Matt menjadi korbannya. Tapi bersamaan itu, Liker juga muncul dan mencoba masuk ke ruangan mereka. Alhasil Alice pun langsung mengambil kapak darurat, tapi alih-alih membunuh Ren, Alice malah menghancurkan layar yang digunakan mereka untuk berkomunikasi dengan Red Queen. Hal ini pun membuat listrik di Have tiba-tiba padam serta pintu lab yang terbuka, di mana Chad yang ternyata masih hidup muncul untuk menolong mereka. Dan seperti janjinya, Chad mematikan kembali Red Queen karena tidak membantu mereka. Di waktu yang sama, si Liker berhasil memecahkan kaca, jadi mereka pun langsung kabur menuju ke kereta. Setibanya di kereta, Alice menemukan Space yang sudah berubah menjadi zombie. Namun ia langsung membunuhnya dengan kapak. Kini Alice, Matt, Chad, dan Ren masuk ke dalam kereta, di mana Chad dan Ren segera disuntik menggunakan obat penawar. Ren lalu menunjukkan jam tangannya dan memberitahu Alice kalau mereka hanya punya waktu 8 menit sebelum akses ke rumah besar terkunci. Bersamaan itu, Ren tak sadarkan diri dan Alice mengira kalau Ren sudah meninggal. Alice pun mengarahkan pistolnya ke Ren untuk berjaga-jaga. Namun, Ren langsung sadar dan mengungkapkan kalau ia baik-baik saja. Di waktu yang sama, kereta tiba-tiba terguncang dan ternyata si Liker mencoba untuk masuk ke dalam gerbong. Liker itu lalu masuk ke ruangan kendali dan membunuh Chad. Setelah itu, monster Liker lanjut mendobrak pintu gerbong. Meskipun Alice menembaknya beberapa kali, tetapi tetap saja tidak bisa menjatuhkan si Liker. Monster tersebut lalu mengcengkeram kaki Alice menggunakan lidahnya. Sedangkan Matt melepaskan beberapa pipa besi yang langsung mengenainya. Alice pun menggunakan pipa itu untuk menusuk lidah Liker dan berhasil menjebaknya. Tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba Ren bangkit dan sudah berubah menjadi zombie. Ia lalu menyerang Matt. Matt pun mencoba bertahan dari serangan Ren sampai akhirnya ia menembak kepala Ren, di mana tubuh Ren wawah dan mengenai tombol yang membuka pintu lantai gerbong.
Dan alhasil, tubuh si Laker pun tergesek rel kereta dan mati terbakar. Sesampai di rumah besar, Alice kemudian mengambil kotak berisi obat penawar dan pergi bersama Matt, tepat sebelum pintu itu terkunci. Setelah keduanya aman, Alice mulai merasa bersalah karena mengecewakan teman-temannya. Matt pun mencoba meyakinkan Alice kalau itu bukan salahnya. Di saat itu juga, tiba-tiba Matt merasakan sakit akibat lukanya dari cakaran Laker. Alice pun bersiap untuk menyuntikkan obat penawar ke Matt. Namun di waktu yang sama, sekelompok ilmuwan Umbrella muncul dan membawa Matt. Di saat itulah mereka melihat Matt mulai bermutasi, sedang Alice mencoba melawan para ilmuwan lain, tetapi ia malah jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit Recon City untuk dikarantina. Selama tidak sadarkan diri, Alice mendengar suara orang yang mengungkapkan akan membuka kembali Have untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Alice bangun di meja pemeriksaan yang terhubung dengan mesin aneh. Alice pun segera melepas semua kabel yang menempel di tubuhnya dan mencoba meminta bantuan, meskipun tidak ada yang menjawab. Alice yang pernah training di bengkel kunci serep lalu menggunakan jarum suntik untuk membuka paksa kunci elektronik. Setelah berhasil membuka pintunya, Alice lalu keluar dan merasa aneh karena tidak melihat siapapun di rumah sakit ini. Dan saat Alice keluar dari rumah sakit, ia menemukan kalau Recon City sudah hancur dan berubah menjadi mengerikan. Disitulah koran-koran bertebaran dan mengabarkan kalau zombie mulai berkeliaran. Jadi Alice pun mengambil senapan dari mobil polisi dan siap untuk bertahan hidup dalam film selanjutnya. Oke guys, itulah alur cerita film Resident Evil pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun dalam penyebutan nama karakternya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, virus paling mengerikan di dunia adalah virus yang keluar dari mulut ke mulut. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.